Ya, berdasarkan informasi dari klien saya saat itu, saya juga mempertanyakan hal yang sama, Pak. Kenapa waktu itu Bapak mau berdamai? Ada putusan 45. Jawabannya pada saat itu Pak Liman Bratajaya mengalami serangan jantung dan ditahan. Jadi perdamaian dilakukan pada saat Pak Liman Bratajaya dan Pak Santoso Bratajaya di dalam tahanan. Benar. Dan pada saat di notaris pun mereka dikawal oleh polisi, Pak. Dan mereka tidak bisa menentukan isi perjanjian perdamaian. Jadi yang menentukan bisa nggak saya katakan itu perdamaian dipaksa? Bisa. Memang harus dibuktikan, Pak, melalui pengadilan. Tapi kalau dari ceritanya kan kelihatannya aneh ya. Ya. Pertama yang melaporkan bukan PT Bina Kualitas Teknik, Tapi yang terus perdamaiannya dia, terus kemudian dia diminta mengenyampingkan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini kan aneh gitu loh. Keterpaksaannya karena Pak Liman sakit dan pada saat itu sedang ditahan. Dia diminta mengakui bahwa tanah ini yang seharusnya miliknya dia ini milik dari BKT. Iya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, berulang kali saya mengangkat kasus tanah di Indonesia ini. Ada beberapa kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Kemarin saya mengangkat kasus permainan mafia tanah di Pontianak yang menyangkut seorang ibu yang bernama Lili Santi Hasan. Sekarang sedang berjuang. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN yang langsung merespon video saya dan memberikan arahan-arahan dan sudah saya teruskan kepada yang bersangkutan. Nah, pada kali ini saya kedatangan tamu juga. Ada permasalahan tanah, tapi tidak di Pontianak, tapi di Jakarta Timur, tepatnya di Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung. Ini permasalahan sebetulnya sudah lama terjadi, sudah sekian puluh tahun yang lalu, tapi masih aktual untuk dibicarakan karena ada kesan keanehan-keanehan yang terjadi dalam transaksi kepemilikan tanah ini. Untuk jelasnya saya akan mengundang pengacara dari korban. Korbannya itu Pak Santoso Bratajaya dan ayahnya Pak Liman Bratajaya almarhum. Dan sekarang beliau tidak bisa hadir, diwakili oleh pengacara beliau, sahabat saya juga, Mbak Titin Siburian, sarjana hukum dari kantor Hartono & Partner. Hartono dan rekan. Hartono dan rekan. Ya, Mbak Titin, selamat datang kembali. Ya. Saya pernah bersinggungan dengan Mbak Titin waktu berjuang untuk di Taman Meruya, Taman Villa Meruya ya. Dan ternyata alhamdulillah berhasil. Usaha kita bersama. Iya, berkat Pak Rudi. Mbak Titin, ini kasus yang Anda bawa ini menarik, ini kasusnya sudah lama sebetulnya. Sudah lama. Kasus lama. Nah, mungkin untuk pencerahan sahabat kita, mungkin juga termasuk Pak Menteri kalau beliau menyaksikan tayangan kita, kronologi awalnya seperti apa? Baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih ke Pak Rudi sudah bersedia mengundang saya. Jadi untuk kasus tanah di Jakarta Timur ini sebenarnya sudah lama Pak. Ini berperkara mulai dari tahun 83. Oh. Kalau dihitung dari 83 sampai tahun 2003 saya hitung tuh ada 10 perkara yang terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk kasus tanah ini? Kasus tanah ini. Okay. Itu rentang waktunya dari 83 sampai 2003 aja. 40 tahun? Iya. Nah, cuman ada 2 putusan yang menjadi penentu dari siapa sih yang menjadi pemilik dari tanah ini. Oke, awalnya tanah siapa sih itu ya? Awalnya tanah ini tanah dari Miot, almarhum Miot. Itu pemilik tanah di situ? Pemilik tanah. Luasnya berapa? Kurang lebih 3 hektar. 30.000 meter persegi? Iya, kurang lebih 30.000 meter persegi. Itu di daerah di Jalan Bina Marga, Cipayung? Iya, Jalan Bina Marga. Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur? Iya, Jakarta Timur. Jadi 83 waktu itu dimiliki oleh Pak Miot? Miot. Pemilikannya atas dasar?
Girik. Ada Girik. Ada waktu itu. Girik. Belum Girik. di SIM kan ya? Belum. Oke, Girik terus? C343. Oke. Nah, kemudian dan sebenarnya kepemilikannya ini juga sudah diuji di pengadilan waktu itu Pengujiannya melalui? putusan pengadilan. Ada kasus apa kok diuji gitu? Jadi pada saat itu ya berperkara, Pak. Dengan orang lain? Dengan orang lain. Kemudian ada putusan pengadilan. Jadi MIOT digugat? Iya, pertamanya digugat, oleh kemudian beberapa orang. Iya, Okay. kemudian MIOT mengajukan gugatan lagi. Nah, melalui putusan ini, MIOT dinyatakan sebagai pemilik dari tanah tersebut. Pemilik sah? Iya. Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap? Sudah. Itu tahun berapa? Kasasi. Kalau di kasasinya itu di tahun 99. Ya, 99. Sampai PK bahkan tahun 2000. PK-nya sampai 2000. Inkrah tahun 2000-an lah ya. 2000. Oke, ini yang di persil nomor C343 ini ya? Iya. Persil 21 ya? Iya. Oke. Iya. Oke, jadi kepemilikan MIOT sudah diuji Di pengadilan. berbagai kasus gugatan. Benar. Dan kemudian diteguhkan melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tahun 2000. Tahun 2000. Oke, berarti artinya kalau menurut hukum tanah ini sah milik MIOT. Iya, Oke. benar. Terus? Kemudian karena merasa memang sudah menjadi pemilik sah, dia menjual tanah tersebut kepada Pak Santoso Bratajaya, keluarga Pak Santoso Bratajaya. Oke. Dan almarhum Pak Liman. Jadi keluarga Bratajaya inilah ya, dibeli. Oke. Iya, dibelilah tanah ini dari MIOT oleh Santoso Bratajaya. Nah, semua 30.000, kurang lebih 30.000 yang dibeli tanahnya. Nilainya waktu itu? Kalau di total ada di AJB, Pak. Itu itu berapa AJB itu waktu itu? Kurang lebih 10 AJB. Oke, singkat cerita, tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap ini milik Haji MIOT sudah dibeli oleh Pak Bratajaya, keluarga Bratajaya ya. Benar. Oke, tahun 2000? 2003. Oke. AJB tahun 2003. Oke, berarti sudah dibeli oleh keluarga Bratajaya tahun 2003. 2003. Oke, clear. Okay. Nah, ternyata meski sudah ada putusan yang tadi 198, masih ada pihak yang mengajukan gugatan juga. Dan tanah ini meski sudah yang gugat siapa? Yang gugat dari ada pihak Bina Kualita Teknik, ada Hendro Mulyono dan pihak-pihak lainnya. Oke. Nah, dan pada saat itu secara fisik tanah itu dikuasai oleh PT Bina Kualita Teknik. Oke. Dasarnya sih mereka merasa sudah beli dari Jinajiun. Orang yang pernah gugat Pak MIOT ini? Iya. Oke. Nah, kemudian karena dikuasai secara fisik oleh PT BKT, akhirnya pihak Santoso Bratajaya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke. Maka melalui putusan itu dinyatakan bahwa pemilik sah atas tanah tersebut adalah Pak Santoso Bratajaya. Ini tahun berapa? Gugatannya yang putusan 45 itu tahun 2003. Jadi sudah diteguhkan oleh keputusan pengadilan? Sudah. Sudah berkekuatan hukum tetap juga? Sudah. Dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan bahwa pemilik sah atas tanah itu adalah Pak Santoso Bratajaya. Dan dinyatakan bahwa Pak Santoso Bratajaya dan keluarga adalah pembeli beritikat baik. Oke, Nah, kemudian muncul laporan polisi. Laporan polisi ini oleh siapa? Oleh Maun bin Senan. Itu siapa itu? Ahli waris dari MIOT. Salah satu ahli waris dari MIOT. Salah satu waris dari MIOT? Iya. Pak MIOT waktu masih ada? Sudah meninggal. Oh, itu sudah meninggal. Oke. Pak Maun ini melaporkan keluarga Bratajaya ini? Iya. Atas dasar apa? Atas dasar 378 dan dugaan tindak pidana 378 dan 372 dan 266 KUHP. Tentang apa itu? Pemalsuan, penggelapan dan memberikan keterangan palsu. Kalau dilihat dan itu tahun? Itu tahun 2008. Bulan? Laporannya itu bulan Agustus 2008. Kalau dilihat dari sini ya, laporan polisinya itu bulan 8. Registernya bulan 8 tahun 2008. Oke. Nah, kemudian selang 1 bulan status mereka naik.
Di bulan 9 itu status mereka naik, mereka jadi tersangka, ditahan oleh polisi Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Oke. Ditahan, Pak Santoso ditahan, Pak Liman Bratajaya ditahan. Oke. Nah, pada saat yang sama juga ada penawaran perdamaian dari PT Bina Kualita Teknik. Tunggu dulu. Yang menggugat kan Maun bin Senan. Benar. Yang melaporkan kan Maun Senan. Lalu kok perdamaiannya lewat dengan PT Bina Kualita Teknik itu korelasinya apa ya? Nah, sama, saya juga bertanya-tanya korelasinya apa gitu. Nanti juga ada di perjanjian perdamaian. Nanti saya jelaskan lagi, Pak. Tapi itu yang terjadi, perjanjian terjadi? Terjadi, perjanjian perdamaian akhirnya terjadi. Difasilitasi oleh kepolisian? Iya, berarti RJ waktu itu ya? Semacam RJ ya? Iya, kalau sekarang istilahnya RJ, restoratif justice. Oke. Ya. Kan polisinya harusnya tahu dong bahwa yang melaporkan kan Maun bin Senan. Harusnya tahu. Laporan kenapa polisinya, kok yang perdamaiannya PT BKT? Nah, pertanyaan saya ini, mungkin sama publik juga nanya nih, apa kaitannya Maun dengan PT Bina Kualita Teknik? Apa kaitannya? Saya juga tidak tahu kalau Bapak bertanya apa kaitannya. Karena saya juga mencari-cari jawabannya tidak ketemu sampai hari ini, Pak. Pelapornya Maun, tapi yang menawarkan perdamaian PT Bina Kualita Teknik. Gitu. Catatan, oke, perdamaiannya apa isinya? Perdamaiannya kurang lebih isinya menyebutkan bahwa pihak Pak Santoso Bratajaya ini mengakui bahwa tanah diminta untuk mengakui? Iya, diminta untuk mengakui tanah yang Girik C343 yang sudah pernah dimenangkan oleh Pak Santoso Bratajaya itu adalah milik pihak Bina Kualita Teknik. Nah, sekarang pertanyaan. Dan di dalam perjanjian perdamaian itu diminta juga agar Pak Santoso Bratajaya mengenyampingkan isi putusan-putusan sebelumnya. Nah, itu yang saya tanyakan. Pertanyaannya, kesepakatan bawah tangan, ya kan? Kan ini masih kesepakatan perdamaian ini ya. Notaril, Pak. Notaril ya, oke lah. Notaris. Tapi kan ada putusan pengadilan yang sudah inkrah, punya kekuatan hukum tetap ya. Tahun 2003 tadi itu ya, bahwa tanah ini sudah sah milik dari Pak Santoso. Kenapa? Pertanyaan saya, Pak Santoso dan Pak Liman mau bernegosiasi berdamaian dengan PT BKT? Yang pertama, menurut saya tidak ada korelasinya antara Maun dengan Bina Kualita Teknik, atau saya nggak tahu hubungannya apa ya, saya belum tahu. Yang kedua, kan Pak Santoso mempunyai kekuatan yang kuat kan, dia mempunyai putusan pengadilan. Kenapa mau? Situasinya berat, Pak. Kalau berdasarkan seberat apa? Ya, berdasarkan informasi dari klien saya saat itu, saya juga mempertanyakan hal yang sama, Pak. Kenapa waktu itu Bapak mau berdamai? Ada putusan 45. Jawabannya pada saat itu Pak Liman Bratajaya mengalami serangan jantung dan ditahan. Jadi perdamaian dilakukan pada saat Pak Liman Bratajaya dan Pak Santoso Bratajaya di dalam tahanan. Benar. Dan pada saat di notaris pun mereka dikawal oleh polisi, Pak. Dan mereka tidak bisa menentukan isi perjanjian perdamaian. Jadi yang menentukan bisa nggak saya katakan itu perdamaian dipaksa? Bisa. Memang harus dibuktikan, Pak, melalui pengadilan. Tapi kalau dari ceritanya kan kelihatannya aneh ya. Pertama yang melaporkan bukan PT Bina Kualita Teknik, tapi yang terus perdamaiannya dia, terus kemudian dia diminta mengenyampingkan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini kan aneh gitu loh. Keterpaksaannya karena Pak Liman sakit dan pada saat itu sedang ditahan. Oke. Terus dia diminta mengakui bahwa tanah ini yang seharusnya miliknya dia ini milik dari BKT. Iya. Oke. Kompensasinya apa? 4,5 miliar, diberikan uang 4,5 miliar. Waktu itu perjanjian notaril. Kesepakatan secara lisan dan harusnya kalau notaris, setahu saya tidak tahu, notaris harusnya mengcover para pihak di dalam perjanjian perdamaian. Kalau kesepakatannya ada kompensasi mengenai uang, harusnya kan dimasukkan ke dalam perjanjian perdamaian. Tidak ada. Di dalam perjanjian perdamaian notaris siapa tidak itu? ada. Buntario Tigris.
Notarisnya Buntario Tigris. Benar. Oke. Tapi di dalam perjanjian perdamaian itu tidak disebutkan mengenai hak dari Pak Santoso. Nah, gini, hanya disebutkan kewajibannya menyerahkan diri, kewajibannya mengakui bahwa tanah ini adalah milik dari PT BKT. Kewajibannya notaris itu kan dia merangkap PPAT ya kan? Ada kewenangan negara yang diberikan pada mereka gitu. Kan harusnya dia mengecek dulu tanah ini milik siapa, secara hukum milik siapa. Perlu nggak sih harusnya dicek seperti itu? Ya kalau transaksinya perlu Pak, notaris itu punya kewajiban untuk berhati-hati dan mengcover para pihak yang ada di dalam perjanjian transaksi. Kecuali perdamaian itu bentuknya JB misalkan, seolah-olah Pak Santoso menjual ke BKT, itu lain hal. Tapi kalau diminta mengakui bahwa pemilik sahnya adalah Bina Kualitas Teknik, harusnya kan notaris bisa memberikan arahan atau memberikan panduan bahwa itu melanggar hukum. Iya, itu kewajiban notaris harusnya kalau dia sebagai notaris yang benar mengikuti undang-undang jabatan notaris, ya dia punya kewajiban untuk itu. Gitu. Sahabat Indonesia, ini satu hal catatan penting buat ini Ikatan Notaris Indonesia maupun IPAT. Ya, IPAT itu Ikatan Pejabat Akta Tanah itu notaris juga yang sama juga untuk melihat bahwa notaris harus tegak lurus, imparsial terhadap amanah yang diberikan pada negara. Jangan menjadi tegak lurus pada kepentingan pihak tertentu. Gitu. Harusnya kan dia melindungi dua belah pihak ya. Benar. Oke, kesepakatannya terjadi. Oke, jadi tadi Mbak Titin bilang kompensasi 4,5 miliar ternyata tidak dimasukkan dalam akta perdamaian. Tidak ada. Dimasukkannya di mana? Secara terpisah dibuat di bawah tangan surat pernyataan. Ini kita bicara. Ini Pak Santoso ditekan kayaknya, benar? Makanya saya bilang Pak Santoso itu tidak punya kebebasan untuk menentukan isi perjanjian ini. Jadi memang dia data dikawal oleh polisi, perjanjiannya sudah ada. Tinggal tanda tangan? Tinggal tanda tangan. Mau? Begitu juga Pak Liman. Ya kondisinya seperti itu Pak. Oke. Pak Limannya lagi. Oke, lanjutkan. Saya agak gemes ini Pak. Terus ceritanya gimana? Nah kemudian sudah tanda tangan perjanjian perdamaian, dibikinlah surat pernyataan di bawah tangan mengenai kompensasi 4,5 miliar. Oke. Dijanjikannya akan dibayar setelah sertifikat muncul, terbit. Atas tanah ini? Atas tanah ini. Dijanjikan akan dibayar. Nah, kemudian Pak Santoso Bratajaya ini menunggu sekian lama. Tapi intinya setelah perdamaian dia keluar dari tahanan? Dia keluar. Bahkan di perjanjian perdamaian itu disebutkan bahwa yang akan menyelesaikan laporan polisi atau menyelesaikan urusan polisi ini ya BKT. Sampai SP3. Ini Pak ada di perjanjian perdamaian disebutkan. Pak Polisi mungkin menjadi catatan ini baru saja ulang tahun Hari Bayangkara ke-77. Polisi harusnya menurut saya sih harus agak sedikit punya empati terhadap permasalahan hukum ya, karena kita tidak bisa lagi bermain-main. Bayangkan yang melaporkan Maun bin Sinan. Oke, ditangkap, ditahan. Tapi ternyata ada dipaksa untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga yang tidak ada sangkutnya dengan Maun. Kemudian kasusnya pelaporan polisi Maun di SP3, singkatnya begitu kan? Iya. Akhirnya dilepaskan dan kasusnya tidak berlanjut. Tidak berlanjut. Ini kan aneh, ini penegakan hukum macam mana gitu. Jadi agak bingung. Oke, terus lanjutnya apa Mbak? Ya, kemudian seharusnya kan Bina Kualitas Teknik ini punya kewajiban untuk membayar kompensasi kepada keluarga Pak Santoso Bratajaya. Satu pertanyaan saya, akhirnya terbit HGB? Iya, sertifikat hak guna tahun berapa? Tahun 2011. Oke, ini saya langsung lompat ke sana aja. Ya, oke, HGB muncul atas nama PT BKT. BKT. Oke, pertanyaan saya yang mengeluarkan HGB siapa? BPN. Jakarta Timur. BPN, iya, Jakarta Timur. BPN. Nah, Kanwil biasanya, karena kan HGB harusnya ada SK ya. Pertanyaan saya satu, pada saat penerbitan SHM atau HGB atas nama BKT,
Harusnya BPN kan lihat bahwa ada keputusan pengadilan bahwa kepemilikan tanah ini tahun 2003 itu sudah diputuskan atas nama Santoso, Bratajaya dan keluarganya itu. Benar. Kenapa itu diteruskan terus dimunculkan dasarnya BKT menerbitkan HGB itu apa? Dasar kepemilikannya? Perdamaian itu, Pak. Perdamaian apa bisa dijadikan dasar untuk? Silakan tanya ke BPN, Pak. Ini Pak Menteri ini, mohon maaf Pak Menteri, Pak Hadi Cahyanto yang terhormat, ini ada pertanyaan publik menurut saya. Apakah perdamaian dua belah pihak itu bisa mengalahkan keputusan pengadilan sehingga terbit HGB? Ini yang mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi juga mungkin mohon diinvestigasi di jajaran BPN, terutama di Jakarta Timur. HGB nomor 385 itu terbit tahun 2011. Jadi mohon dicek kembali karena alas penerbitan HGB itu harus jelas, ya kan, harus jelas gitu. Jadi kalau tidak jelas menimbulkan pertanyaan. Oke, singkat cerita HGB muncul atas nama PT Bina Kualitas Kualitas Teknik. Pertanyaan saya, kompensasi 4,5 miliar dibayarkan atau tidak? Tidak. Tidak dibayarkan. Sampai hari ini tidak dibayarkan. Oleh Bina Kualitas Teknik? Tidak. Alasannya? Saya juga tidak tahu alasannya apa. Okay. Nah, pada saat kita mendapatkan informasi mengenai penerbitan bahwa sertifikat itu sudah terbit tahun 2011, ternyata ada akta penyelesaian kewajiban juga yang keluar pada saat itu. Nah, akta penyelesaian kewajiban ini lagi-lagi dibuat oleh notaris. Jadi akta penyelesaian kewajiban itu seolah-olah sudah selesai. Bina Kualitas Teknik sudah membayarkan. Berarti ini kan palsu. Iya. Ini dibuat notaris. Dibuat oleh notaris. Notaris siapa? Notarisnya Bonardo Nasution. Dan kan ini, harus ada dasar kwitansinya. Iya. Transfer nomor sekian dan sebagainya. Benar. Kalau di dalam akta penyelesaian kewajiban itu kan disebutkan cek nomor sekian. Tapi pada saat di pengadilan mereka tidak bisa membuktikan. Oke. Terus apa yang terjadi? Akhirnya karena kita merasa bahwa belum menerima pembayaran kompensasi tersebut, Pak Santoso Bratajaya melaporkan pemilik BKT ini. Iya, Bina Samuel Purba. Iya. Samuel Purba, Bonardo Nasution, pengacaranya pada saat itu Syafarudin Mansur dan Nurkolis. Oke, dilaporkan di Polres Jakarta Pusat. Oke, hasilnya? Hasilnya Samuel Purba diputus bersalah dan dihukum dan sudah inkrah juga di PT karena waktu di PN dihukum terbukti, kemudian jaksa banding dan dibanding inkrah. Notarisnya nggak kena? Saat ini notarisnya putusannya onslah, tapi jaksa sedang kasasi. Kita belum tahu putusannya apa. Oke. Jadi Pak Santoso sedang berjuang. Ya. Oke. Keluarga Pak Santoso Bratajaya sedang berjuang. Oke. 4,5 akhirnya dibayarkan juga. Akhirnya enggak juga. Tidak. Sampai hari ini tidak. Meskipun dianggap bersalah tapi tidak dibayarkan juga. Belum. Oke. Sekarang apa yang diinginkan oleh Pak Santoso? Kalau ditanya apa yang diinginkan, sudah pasti kita mau keadaan seperti semula. Artinya pembayaran 4,5 atau tanahnya itu kembali? Tanah itu kembali? Tanah. Oke, pertanyaan saya sekarang, tanah itu apakah masih dikuasai oleh Bina Kualitas Teknik? Sudah dijual. Oke, tanah itu sudah pindah tangan kan? Sudah dijual kemana kepada pembeli pertama PT Nusa Pahala, kemudian sekarang yang menguasai secara fisik itu PT Sayana Integra Property. Dan sekarang sedang rencana pembangunan apartemen kalau tidak salah. Sakura Garden. Jadi atas HGB yang dimiliki oleh Bina Kualitas Teknik kemudian dijual ke PT Nusa Pala tadi. Iya. Oke. Oleh Nusa Pala akhirnya dipindah tangan lagi, dijual lagi ke PT Sayana. Sekarang yang menguasai fisik PT Sayana ini. Sampai detik ini. Iya. Nah, sekarang yang diinginkan oleh Pak Santoso apa? Sudah pasti kita menginginkan tanahnya kembali lagi. Caranya? Kita mau batalkan perjanjian perdamaiannya. Yang aneh tadi? Iya. Yang tahun 2008 itu? Iya, kita mau batalkan. Secara hukum memungkinkan?
harusnya memungkinkan, karena kalau dirunut lagi laporan polisi ya seperti Pak Rudi bilang tadi, tidak ada korelasinya pelapor siapa kemudian yang menawarkan perdamaian siapa. Itu yang pertama. Kedua, tidak diberikan kepada Pak Santoso untuk menentukan isi perjanjian perdamaian. Dan sebenarnya kalau notaris bisa lebih cermat dalam hal ini, tidak akan ada masalah seperti ini. Kalau dia memasukkan nominal kompensasi 4,5 miliar pada akta perdamaian, iya, harusnya tidak jadi masalah, karena kan di PPN akan dipertanyakan apakah sudah selesai. Kalau sudah selesai, kwitansinya mana? Justru karena kecerobohan dari notaris ini, ya BPN kan menerima saja, oh sudah ada perjanjian perdamaian. Cuman BPN ya kurang cermat lagi karena tidak memperhatikan kenapa dalam hal ini Pak Santoso sudah menang dengan putusan 45-nya, tiba-tiba secara sukarela mau melakukan perjanjian perdamaian tanpa kompensasi apapun. Dan kemudian di perjanjian perdamaian ini Pak disebutkan mengenai kewajiban dari PT Samuel, dalam hal ini Samuel Purba, bahwa dia berkewajiban untuk menyelesaikan laporan polisi tersebut. Itu saja sudah membuktikan bahwa memang ada kaitannya antara pembuatan perjanjian perdamaian ini dengan laporan polisi tersebut, bahwa perjanjian perdamaian ini terjadi karena ada tekanan laporan polisi tersebut. Apa mungkin, ini sorry ya, mohon maaf ini saya nggak paham masalah hukum nih Mbak Titin. Apakah mungkin Maun bin Senan ini diperalat oleh Bina Kolta Teknik? Ya bisa saja Pak. Bisa saja. Maun masih ada sampai sekarang? Saya tidak tahu. Oke. Saya tidak tahu. Oke, Mbak. Kalau saya lihat dari pembicaraan kita yang singkat ini ya, saya sudah bisa nampak nih ada ketidakcermatan dari notaris yang pertama. Yang kedua, ada keanehan treatment dari kepolisian terkait hal ini gitu ya. Dan yang ketiga adalah ketidakcermatan dari BPN menerbitkan HGB ya, padahal sudah ada keputusan pengadilan. Harusnya kan di cross check dulu. Benar. Oke, ini tidak dilakukan. Nah, sekarang saya kasih kesempatan, harapan Anda apa? Harapan kita Pak Santoso mendapatkan haknya Pak. Karena kan itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tanah ini mulai dari tahun 83 sudah berperkara dan sudah dibeli oleh Pak Santoso secara sah. Artinya yang berhak atas tanah tersebut adalah Pak Santoso. Kalau Pak Rudi tanya apakah memungkinkan bisa membatalkan perjanjian perdamaian buat Pak Santoso, yang penting kita berusaha dulu. Ada jurisprudensinya nggak? Pembatalan perjanjian perdamaian ada. Pernah ada ya? Pernah ada. Jadi Anda sebagai pengacara kan tidak perjanjian perdamaian itu bisa batal karena adanya paksaan, karena adanya kekilafan. Ada Pak. Ada pasalnya itu ya? Ada. Oke, Anda berjuang ke arah sana sekarang? Berjuang ke arah sana. Oke. Saya kira cukup Mbak Titin, kita nangkep ya. Nanti akan saya suarakan juga apa yang disampaikan Mbak Titin ya. Selamat berjuang. Terima kasih Pak. Kayaknya perjalanannya masih jauh ini. Kayaknya. Masih jauh. Iya. Baik, terima kasih Mbak Titin. Salam untuk Pak Santoso Bratajaya dan keluarganya. Sahabat Indonesia, ini pembicaraan singkat saja kronologi cerita yang saya ingin dengar dari Mbak Titin Siburian, sarjana hukum. Saya tidak mempelajari kasus ini secara detail, tapi saya bisa nangkep dengan jelas memang banyak keanehan. Yang pertama adalah keanehan pertama itu laporan Maun bin Senan tahun 2008. Tahun 2008 itu terhadap Santoso Bratajaya yang dituduh dengan beberapa pasal-pasal tadi direspon terlalu cepat oleh polisi, kemudian sebulan kemudian ditahan Pak Liman Bratajaya dan Pak Santoso Bratajaya, dan pada saat proses penahanan ada tekanan membuat perdamaian. Nah, ini saya melihat modus-modus ini sering terjadi. Banyak orang yang dikorbankan oleh mafia-mafia tanah memanfaatkan penekanan penahanan itu untuk membuat perdamaian. Dan ini rupanya terjadi di Pak Santoso Bratajaya. Ini mohon atensi yang serius dari Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Timur, dan siapa tidak tahu tahun berapa waktu itu, tahun 2008 siapa yang terlibat, di Polsek mana saya tidak tahu, di Polres waktu itu, di Polres Jakarta Timur ada keanehan.
Dan ternyata isi perdamaian pun juga aneh, bin ajaib. Notaris sangat-sangat terlihat memihak dari Bina Politeknik. Dan ini sangat tidak profesional menurut saya. Jadi menjadi ini maupun Dewan Pertimbangan ini atau Dewan Kode Etik ini atau IPAT atau siapapun harus bereaksi ini. Jangan sampai oknum-oknum notaris seperti ini mencemarkan profesi yang mulia yang diberikan negara kepada para notaris dan para pejabat pembuat akte tanah. Nah, yang terakhir saya mohon kepada Pak Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN, ada ketidakcermatan dari aparat Bapak di Jakarta Timur bahwa berani menerbitkan HGB atas nama PT Bina Politeknik. Itu terjadi HGB nomor 385 tahun 2011 di BPN Jakarta Timur, padahal ada ketetapan pengadilan yang sudah inkrah bahwa pemiliknya itu bukan Bina Politeknik tadi Pak Santoso. Ini bingung saya, jujur saya sebagai orang awam bingung karena bagaimana mungkin HGB atau hak seseorang yang sekian puluh tahun diberikan itu alas pengajuannya hanya perdamaian saja gitu. Padahal ada keputusan pengadilan yang seharusnya itu diikuti oleh semua orang. Ini menimbulkan keanehan dan menimbulkan dugaan ada permainan yang melibatkan oknum-oknum BPN. Jadi mohon ini diteliti. Nanti kalau Pak Menteri membutuhkan data, kami dengan senang hati akan minta kepada Mbak Titin untuk memberikan. Tapi intinya mohon dicek kembali dan kami siap untuk melakukan mediasi. Dan tujuan saya hanya satu, menjaga Indonesia. Jangan sampai hak-hak pribadi seseorang ini diacak-acak oleh beberapa orang dengan memanfaatkan aparat penegak hukum. Ini yang saya ingin tegakkan, jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Saya kira itu ingin saya sampaikan sahabat Indonesia, mudah-mudahan didengar oleh para pihak yang berkepentingan. Kalau ada pihak-pihak yang disebutkan oleh Mbak Titi mau konfirmasi, mau membuat klarifikasi, karena anak bangsa siap memberikan waktu dan tempat untuk menjawab yang dituduhkan oleh Mbak Titin atau mungkin disebutkan oleh Mbak Titin tadi. Jadi untuk dalam rangka to both side information itu yang saya kembangkan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.